Pagi setelah pertunangan, Villa Bratajaya pukul 7 pagi. Cahaya matahari lembut menyusup melalui tirai besar ruang makan villa. Aroma kopi, roti panggang, dan omelet memenuhi udara. Suasana terasa hangat, berbeda jauh dari kemegahan malam sebelumnya. Di meja makan panjang berwarna coklat tua, keluarga besar Bratajaya sudah berkumpul. Nyonya Ratna Bratajaya, wanita berusia 50-an yang masih terlihat anggun, duduk di ujung meja dengan senyum lebar di wajahnya. Di sebelahnya, Tuan Roy membaca koran pagi dengan kacamata tipisnya. Sementara Raditya kakak tertua, Raka sedang bercanda ringan dengan kedua putrinya yang masih kecil. Evelyn datang sedikit terlambat pagi itu, mengenakan gaun kasual warna biru muda. Rambutnya dibiarkan terurai lembut. Ia tampak segar, meski masih sedikit gugup menghadapi keluarga besar calon suaminya. Begitu melihatnya, Nyonya Ratna langsung berdiri. "Nah, ini dia calon menantu Mama," katanya antusias. Evelyn tersenyum kaget, belum sempat menjawab ketika Nyonya Ratna sudah memeluknya erat. "Ya Tuhan, kamu cantik sekali, sayang. Aslinya lebih cantik dari yang Mama lihat di layar kaca. Mama sering nonton drama kamu, loh. Yang kamu jadi dokter itu, apa ya judulnya?" Evelyn tertawa kecil, menunduk malu. "Diagnosis hati." "Tante, ah iya, itu. Jangan panggil tante lagi dong sayang. Panggil Mama ya." "Oh iya." "Mama sampai nangis loh nonton episode terakhirnya," ujar Ratna sambil mengusap mata seolah mengingat adegan sedih. "Sekarang Mama malah punya bintang film sendiri di keluarga ini. Aduh, Papa, lihat deh, menantu kita benar-benar cantik dan sopan." Tuan Roy menurunkan korannya dan tersenyum tipis. "Selamat pagi, Evelyn. Akhirnya kita bisa bicara santai tanpa kamera." Evelyn mengangguk hormat. "Selamat pagi, Om." Papa Roy." Ratna terkekeh senang. "Nah, gitu dong, panggil Papa. Kamu sudah bagian keluarga ini sekarang." Evelyn tersenyum hangat, tapi di dalam hatinya, rasa haru menyeruak pelan. Sambutan seperti ini hangat, lembut, dan tanpa jarak. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan dari keluarganya sendiri. Ia menoleh ke arah Rosalina yang duduk di ujung meja. Ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, memberikan senyum tenang. Evelyn tahu meski ibunya tidak bicara banyak, pandangan itu sudah cukup untuk mengatakan, "Mama bangga padamu." Namun di balik kehangatan itu, ada sedikit ruang kosong. Tidak ada Nico, tidak ada Anya. Evelyn tahu alasannya karena ia sendiri yang memintanya. Ia tidak ingin wajah-wajah yang pernah menorehkan luka hadir di hari pentingnya. Malam sebelumnya, ia sudah bicara baik-baik dengan Rosalina agar cukup dia saja yang datang. Dan ibunya setuju dengan tatapan penuh pengertian. "Kau melakukan hal yang benar, Nak," kata Rosalina waktu itu. "Kadang kita harus menjaga hati sendiri, meski itu berarti menjaga jarak." Evelyn menarik napas dalam. Ia menahan rasa getir yang masih tersisa. Tapi saat kembali menatap wajah Nyonya Ratna yang tersenyum begitu tulus, hatinya terasa lebih ringan. "Ayo duduk, Nak. Kamu pasti sudah lapar," ujar Nyonya Ratna. "Raka, persilahkan calon istrimu itu duduk." Raka yang sejak tadi diam, hanya menatap dari seberang meja, langsung berdiri dan menarik kursi untuk Evelyn tanpa banyak bicara. "Terima kasih," bisik Evelyn pelan. "Kau tidur nyenyak semalam?" tanya Raka datar, tapi nada suaranya terdengar lembut. "Lumayan, sedikit sulit tidur," jawab Evelyn. "Kau terlalu banyak berpikir," balas Raka, menuangkan air putih ke gelasnya. Evelyn menatapnya sekilas. Raka tidak menatap balik, tapi tindakan sederhana itu, menuangkan air untuknya tanpa diminta, sudah cukup untuk membuat hatinya hangat. "Kalian berdua ini manis sekali," celetuk Renata, kakak ipar Raka, sambil tersenyum lebar. "Aku sudah lihat banyak pasangan di keluarga besar kita, tapi baru kali ini yang orangnya cocok banget." Evelyn menunduk malu. "Terima kasih, Kak Renata. Panggil aja Kak Rena," sahut Renata ceria. "Oh iya, ini aku bawain sesuatu dari Singapura. Aku tidak tahu kamu lebih suka pakai skincare lokal atau brand luar, tapi aku bawain serum favoritku. Kamu wajib coba. Bagus banget buat kulit wanita."
Evelyn menerima kotak kecil itu, matanya berbinar. Wah, terima kasih banyak, Kak. Aku nggak nyangka banget kakak bawain produk yang lagi hits ini. Renata tersenyum ramah. Kamu tahu nggak? Waktu Radit bilang kamu artis, aku sempat mikir kamu bakal. Gimana ya? Dingin atau terlalu menjaga batasan. Tapi ternyata kamu manis banget. Aku juga sempat mikir kamu susah didekati, sela Radit ya sambil tertawa. Tapi dari cara Raka melihatmu kemarin malam, aku tahu kamu ini bukan tipe yang cuma cantik di luar. Raka menatap kakaknya dengan tatapan nyaris menyuruh diam. Tapi Raditya hanya tertawa lebih keras. Lihat tuh, dia langsung pasang wajah dinginnya lagi. Dari dulu juga gitu, kalau soal perasaan, adikku ini paling jago sembunyiin. Semua di meja makan tertawa pelan, termasuk Evelyn yang berusaha menahan senyum. Raka hanya menghela napas pelan, menatap piringnya. Kak, bisa sarapan tanpa ceramah? Kan, katanya datar. Aku cuma bercanda, jawab Raditya santai. Tapi serius, Raka, kau kelihatan beda. Lebih tenang dan lebih manusia. Evelyn menatap Raka sekilas, lalu tersenyum kecil tanpa berkata apa-apa. Dan meskipun Raka tidak menoleh, ia tahu Evelyn menatapnya. Dan entah kenapa, dadanya terasa hangat. Nyonya Retna menyela lembut, sudahlah kalian, sarapan dulu. Hari ini kita akan piknik dan berkuda di perkebunan sebelah, kan? Rosalina mengangguk. Iya benar, ayo kita segera sarapan. Nah, Rosa sepertinya antusias sekali ini, sahut Ratna. Rosa berkata lagi dengan sedikit pelan, iya, sudah bertahun-tahun aku kehilangan momen bersama putriku. Kali ini aku ingin sedikit menebusnya. Evelyn menunduk, matanya kembali berkaca-kaca. Terima kasih Mama. Ratna tersenyum lebar. Nah, ini baru benar. Semua tertawa hangat. Hanya Raka yang tetap diam tapi di bawah meja. Tangannya bergerak kecil, menyentuh punggung tangan Evelyn sebentar. Sekilas, cepat, tapi cukup untuk membuat gadis itu menatapnya. Raka berpura-pura fokus pada sarapannya, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun senyum kecil yang nyaris tak terlihat di sudut bibirnya berkata sebaliknya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Evelyn merasa duduk di meja keluarga. Bukan sebagai orang luar, tapi sebagai seseorang yang diterima. Dan mungkin mulai disintai.